Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis NIM 2010 32 10 38. Di sini saya menempuh mata kuliah ketahanan pangan. Untuk dosen pengampunya yaitu Revi Nurdiana Wijayanti SPMP. Untuk presentasi pada kali ini di PPT saya yaitu judulnya dampak pandemi COVID-19 pada pangan dan gizi. Baik, kita ketahui kasus pandemi COVID-19 ini sudah tidak asing lagi. Kalangan masyarakat Indonesia berawalnya datangnya kasus COVID-19 ini dimulai pada tahun 2019. Tentu saja dengan datangnya kasus pandemi ini sangat meresahkan pada masyarakat Indonesia, terutama pada pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, dampak pandemi COVID-19 pada aktivitas ekonomi. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Demikian pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Dampak pandemi COVID-19 pada masyarakat. Daya beli masyarakat Indonesia saat ini melemah karena pendapatan menurun. Penurunan pendapatan ini salah satunya akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebagai dampak pandemi COVID-19, jumlah orang yang tidak bekerja makin banyak, ditambah dengan lulusan yang semakin bertambah pada setiap tahunnya. Di sisi lain, perusahaan banyak merumahkan para pekerja. Selain PHK, penurunan pendapatan juga disebabkan pengurangan gaji hingga turunnya omset usaha kenaikan karena sepi permintaan yang berarti daya beli masyarakat menurun. Dampak pandemi COVID-19 pada transportasi dan logistik. Pandemi mengakibatkan masa suram bagi sejumlah bisnis, termasuk transportasi. Bahkan transportasi dan logistik adalah sektor yang paling dalam mengalami masalah. Pada bisnis transportasi, terjadi penurunan omset mulai dari 30%, bahkan di sektor penerbangan penurunan pendapatan lebih dari 50% akibat pandemi COVID-19. Terganggunya sistem transportasi memberikan efek lanjut di sektor logistik. Ketersediaan pangan pada saat pandemi COVID-19. Respon untuk menjaga sistem ketersediaan pangan dengan keragamaan yang memenuhi kaidah gizi pada masa pandemi COVID-19 yang dapat diusulkan untuk jangka pendek dan menengah adalah: pertama, pemerintah harus terus berupaya menyediakan makanan pokok seperti beras dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa petani tidak mengalami kendala dalam menjalankan usaha tani padi, yang menunjukkan bahwa petani selalu dalam kondisi sehat, memiliki sarana produksi yang memadai. Akses dan kualitas konsumsi pangan. Di saat pandemi, akses dan kualitas konsumsi masyarakat pun ikut berubah, yang mana saat pandemi akses dalam pemenuhan kebutuhan pangan pun terbatas, sehingga mau tidak mau kita memulai merubah kualitas konsumsi pangan pada saat pandemi. Produktivitas SDM pertanian. Indonesia sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Hal ini akan sangat berpengaruh besar jika produktivitasnya terganggu. Pada saat pandemik seperti saat ini, banyak dampak yang ditimbulkan seperti penurunan nilai tambah petani dan pendapatan produsen pangan dan pertanian skala kecil menurun. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.